ونفعنا ببارك الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Dumu'un fil abwa, tangisan tetesan air mata saat di abwa. Amma an dumu'ihi sallallahu alaihi wasallam fil abwa'i indama sta'dana fi ziyarati ummihi aw fil hajuni fadhalika mahmulun ala syafaqatihi alaihi salatu wassalam indama tadhakkara ummahu wa hunuha wa atfaha alaihi wa inqita'aha min kulli syai'in min fid dunya wa tafarrugha li tarbiyatihi. Adapun tetesan air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di abwa, ketika Nabi meminta izin kepada Allah untuk berziarah mengunjungi makam ibundanya, atau dalam riwayat yang lain mengunjungi ibundanya di Hajun, karena ada riwayat dimakamkan di Hajun. Maka tangisan itu, tetesan air mata itu dimungkinkan alasannya karena kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingat ibundanya, kasih sayangnya, kelembutannya, menjauhi dari urusan dunia untuknya, fokus dalam mendidiknya. Hal itu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kalau kita itu yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, terus ingat ibundanya, ingat waktu dulu disayangnya, ingat dulu waktu ketika sakit dipeluknya, masa nggak ada rasa sedih dalam hati kita? Ya itulah yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan itu bukan karena Nabi ditolak istighfarnya oleh Allah kemudian Nabi menangis, bukan. Tapi Nabi menangis itu sebagaimana anak yang merindukan ibundanya, kasih sayangnya dan yang lain sebagainya. Fakanatid dumu'u ta'biran an hadzal hub wa su'alin ila Allah azza wa jalla bi an la yukhziyahu fi walidayhi. Maka tangisan air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kesan tentang cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya dan permintaan Nabi kepada Allah agar tidak dibuat sedih di hari kiamat, tidak dibuat malu di hari kiamat tentang kedua orang tuanya. Wa dumu'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inda qabri ummihi lan yudayyi'aha Allah tabaraka wa ta'ala wa lan tadhhaba hadra lima lahu minal makanatil 'aliyati 'inda rabbih. Tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetes air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi makam ibundanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan hilang sia-sia, karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat besar, yang amat luhur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hamba Allah yang biasa-biasa saja menangis kepada Allah, takut kepada Allah, khawatir akan nasib dirinya, tidak akan dilupakan tangisan itu.
Tangisan yang diteteskan di tengah malam tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dam'ah minal wajal ajal minal jabal, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetesan mata yang dihasilkan dari rasa takut kepada Allah itu lebih besar, lebih agung daripada gunung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, itu hanya semua hamba Allah. Lah ini Habibullah, ketika tetesan matanya turun, maka bukan sekedar tetesan mata, bukan sekedar tetesan mata. Waqad ullifat rasail iddah li a'immatin mu'tabarin fi najati abawaihi sallallahu alaihi wasallam minhumul Imamus Suyuti. Telah dikarang, telah dirangkumkan beberapa rasail, risalah-risalah yang ditulis oleh sebagian tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang muktabar, yang kebenarannya diakui, tesisnya itu sudah dibuktikan kebenarannya, bukan sembarangan tesis, tentang selamat kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka para a'immah itu adalah Al-Imamus Suyuti, Imam Suyuti. Nggak ada yang meragukan kualitasnya Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali orang-orang yang hatinya memiliki penyakit, karena kebesaran beliau telah diakui. Wa kama akhbarahu Allah subhanahu wa ta'ala indama baka syafaqatan ala ummatihi annahu sayurdihi fi ummatihi wa la yasu'uh. Sebagaimana Allah memberikan kabar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena khawatir terhadap umatnya, apa yang akan menimpa umatnya, maka Allah akan membuat Nabi puas di dalam umatnya dan tidak akan membuat Nabi kecewa. Kalau umatnya secara umum aja, Nabi ketika nangis memikirkan umatnya, Allah mengirimkan malaikat menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah akan membuat Nabi puas tentang umatnya, tidak akan membuat kecewa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika sayurdihi subhanahu fi ummih wa fi abihi wa la yasu'uh. Begitu pula Allah akan membuat Nabi puas tentang ibundanya, ayahnya, dan Allah tidak akan membuat kecewa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafil hadis an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam tala qaul Allah Azza wa Jal fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, mereka para berhala ini telah menyesatkan banyak daripada manusia. Faman tabi'ani, orang yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka dia dari golonganku. Wa man asani, yang enggak nurut sama aku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Yang nurut itu golonganku ya Allah, yang enggak nurut engkau maha pengampun maha kasih sayang. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran, Allah menceritakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau mau mengazab mereka, ya mereka adalah hambamu, sifatmu adalah Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, kalau engkau ya Allah mengampuni dosa mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuat dan maha bijak, yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika baca dua ayat ini, Nabi farafa ayadahi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Yang diucapkan oleh Nabi, ummati ummati,
ya Allah, umatku, umatku. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan ketahuilah bahwa Tuhanmu lebih tahu daripada kamu. Enggak perlu tanya, Allah tahu. Tapi tanyakan kepada dia, apa yang membuat dia menangis. Fa'atahu Jibril alaihissalam fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Maka datang malaikat Jibril kepada Nabi memberikan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, fa akhbarahu Rasulullah bima qala. Maka Nabi memberikan kabar kepada malaikat Jibril tentang apa yang dikatakan. Wa huwa a'lam, dan Allah sebetulnya lebih tahu. Disampaikan kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, katakan kepada Muhammad bahwa aku Allah akan membuat Muhammad puas tentang umatnya dan aku tidak akan membuatnya kecewa. Lah ucapan Allah, firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdik, sesungguhnya aku akan membuat Muhammad puas, membuatmu puas. Ini sesuai hada muwafiqun liqaulihi Allah azza wajal wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'ti, di dalam surat surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu wahai Muhammad akan membuatmu, memberikan kepadamu sampai kamu puas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tersebut, Nabi mengatakan idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak akan puas sampai umatku semuanya sudah tidak ada di neraka. Tidak ada satupun dari umatku di neraka baru aku puas. Walamma unzila ayat, ketika diturunkan beberapa ayat dalam surat wasyamsi wadduhaha fa anzartukum nar, dalam surat walaili idza yaghsha fa anzartukum naran taladha, aku ingatkan kalian akan api neraka yang membara, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang syaqi, orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan, yang berpaling. Ini turun kepada Umayyah bin Khalaf, termasuk pembesar kafir Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayujannabuhal atqa, akan dihindarkan dari neraka yang membara tadi adalah orang-orang yang paling yang bertakwa. Siapa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya dia bersedekah, mengeluarkan zakat. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada satupun yang ada di sisinya kecuali dibagi daripada kenikmatan. Dan itu dilakukan illa ibtigha wajhi rabbil a'la, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan ia orang tersebut akan puas. Yang diberikan, yang telah diberikan kepada yang dikeluarkan dari zakatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang tersebut yang melakukannya puas. Lah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, turun karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun nasibnya nanti sama untuk semua orang. Yang kadzdzaba nabiyana Muhammad, yang mendustakan Nabi Muhammad, yang mendustakan Allah, ya sama nasibnya dengan Umayyah bin Khalaf. Yang sama sifatnya dengan Sayyidina Abu Bakar, ya akan mendapatkan sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Lah ketika turun ini, Nabi mengutus, arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar. Rasulullah mengutus seseorang untuk datang kepada Nabi Abi Bakar dan mengatakan unzila fi haqqika ayat, diturunkan untukmu beberapa ayat Al-Qur'an. Fatalah alaih, dibacakan ayat tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, idzan
la arda wa wahidun min ummatika finnar. Kalau gitu ya Rasulullah, aku enggak akan puas selama masih ada umatmu yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ridhonya Nabi Sayyidina Abu Bakar persis dengan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diridhoi oleh Sayyidina Abu Bakar persis apa yang diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Sayyidina Abu Bakar enggak mau berpindah jalur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun enggak mau. Karena itu fasayurdihi rabbuhu walan yukhziyahu. Karena itu Tuhannya Abu Bakar, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuatnya puas dan tidak akan membuatnya kecewa. Wa qad warada min doa Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam wa la tukhzini yauma yub'atsun. Telah diriwayatkan dari doanya Nabi Ibrahim, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim, wa la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kecewakan diriku di hari kebangkitan nanti, di hari para hamba-hamba Allah ini, makhluk-makhluk Allah, manusia, jin, semuanya akan dibangkitkan kembali. Maksudnya ajirni yaumal qiyamah minal ar wal fadihah indama yahdur abi fi zumratil mu'anidin ad-dhalin. Hindarkan diriku daripada rasa malu ketika datang ayahku di dalam kelompok orang-orang yang menentang ajaranmu, yang tersesat daripada petunjukmu. Sekali lagi, Abi di sini adalah pamannya Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Dalam hadis syarif Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat Nabi Ibrahim itu akan bertemu dengan ayahnya, yaitu Azar di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qadrah wa ghabrah. Ya, di mukanya, di wajahnya Azar ada gelap gulita, ada sesuatu yang mengerikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, innaka wa'atani ala tukhziyani yauma yub'atsun." Ya Allah, Engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak membuat aku kecewa atau sedih, malu di hari Engkau membangkitkan makhluk-makhlukmu. Fa ayyu khizin akhza min abil ab'ad. Maka rasa malu apa yang membuat lebih malu daripada apa yang ditimpa oleh ayahku Al-Ab'ad. Nah, karena itu dikatakan bukan ayah langsung, Abi Al-Ab'ad. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah menjawab, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlik." Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu? Fayanzur fa idza huwa bidhikhin mutalattikhin fayukhadhu biqawaimi fayulqa finnar. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ke bawah kakinya, ternyata di situ ada serigala yang kotor, dilemparkan, dipegang kakinya, dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Lah, dalam hal ini ada permintaan dari Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun, untuk ayahnya yang dimaksud pamannya. Walam yu'thar al-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala Allah subhanahu wa ta'ala kama sa'alahu Ibrahim bi an la yukhziyahu yaumal qiyamah bi walidayhi wa hadza yu'akkid najatahuma. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi memohon kepada Allah sebagaimana apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar tidak dipermalukan nanti di hari kiamat tentang orang tuanya. Dan ini menguatkan kembali bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selamat. Kalau enggak selamat kan Nabi Ibrahim tahu Azar menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga khawatir nanti di hari kiamat malu. Ya apa, seorang anak melihat bapaknya berbuat sesuatu yang membunuh anaknya, tokoh ulama misalkan, kan malu seperti itu. Nah ini bukan hanya di dunia, ini di akhirat, bukan hanya di masa itu saja mungkin yang beberapa orang yang tahu. Nah ini di hari kiamat
dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nanti semuanya melihat bagaimana rasa malu yang akan didapatkan. Lah Nabi nggak pernah minta itu, artinya Nabi tahu bahwa orang tuanya Nabi nggak akan bernasib sama dengan Azar, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi para a'immah menjelaskan hal ini untuk menguatkan kepada kita bahwa orang tua Nabi adalah orang yang selamat, bukan termasuk orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai dalil yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita, membuat kita cinta kepada Nabi lebih daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.